Dunia di dalam cerita ini hampir sama seperti X-Men, yakni banyak orang yang terlatih dengan kemampuan spesial tapi tidak dianggap mutan. Mereka yang punya kekuatan super wajib mendaftarkan dirinya ke data pemerintah supaya mendapatkan izin, bimbingan, dan arahan punya pekerjaan sesuai dengan kekuatannya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia-manusia dengan kekuatan super ini pun tergantikan oleh kemampuan teknologi. Bahkan pemerintah menciptakan robot polisi untuk melindungi warga sipil dari manusia-manusia super pengangguran yang menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan ataupun kegiatan ilegal. Baru-baru ini diketahui jika pemerintah Amerika Serikat sedang menghadapi masalah baru dengan narkoba jenis baru yang sangat kuat dan mematikan, yang disinyalir merupakan narkoba yang dihasilkan dari sumsum tulang belakang manusia berkemampuan super yang diekstrak menjadi barang haram dan mematikan, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan baru bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyebaran narkoba jenis baru ini. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Connor Reed, seorang pemuda pemilik kekuatan listrik atau yang bisa disebut sebagai elektrokinesis, yang berarti mampu mengendalikan bahkan menghasilkan sejumlah listrik dari dalam tubuhnya. Connor memiliki seorang ibu yang sedang sakit, sehingga dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang demi pengobatan sang bunda sekaligus biaya hidup sehari-hari. Is that what you're gonna say if they ask you that? Tough crowd, okay. How would you answer it? Tidak seindah di dunia X-Men, Avenger, dan Justice League atau universe lain, manusia super di film ini diperlakukan sebagai warga sipil biasa yang tidak bedanya dengan masyarakat konvensional pada umumnya. Yang lebih parah lagi adalah Connor dan beberapa manusia super lainnya ini bekerja sebagai kuli bangunan. Tak lama muncullah drone raksasa beserta petugas berwajib yang datang sesuai laporan jika salah satu dari tukang bangunan di sana belum memiliki izin resmi untuk menggunakan kemampuan supernya, di mana salah satu tukang pun terindikasi punya surat perintah penahanan, sehingga dia langsung diamankan dan sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan kekuatan semburan apinya, tetapi beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah bangunan apartemen yang disinyalir menjadi pusat pembuatan narkoba jenis baru, di mana pihak berwajib dibantu robot polisi pun menggerebek tempat tersebut dan berhasil menemukan pelaku beserta para korban yang merupakan manusia super yang sedang disedot sumsum tulang belakangnya. We got it. Kembali ke Connor yang sedang menjemput ibunya bekerja tepat saat beliau sedang dimaki-maki oleh sang bos atau atasannya, yang sebenarnya Connor bisa saja menggunakan kekuatannya untuk menyetrum si bos hingga gosong. Tetapi karena masih punya adab dan menghormati hukum dan perundang-undangan, Connor pun memilih untuk mengajak sang ibu pulang saat itu juga. Please don't bring him into this. Well, then quit acting like him. Dengan fakta bahwa ibunya membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pengobatannya, Connor pun ikut nongkrong bersama para manusia super pengangguran lain untuk menunggu orang-orang yang membutuhkan kemampuan mereka. Yang di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Garrett yang sedang butuh seseorang yang punya kekuatan listrik. Is that so? Yo, fuck this guy. Ternyata Connor dibayar $200 hanya untuk mematikan pagar listrik supaya Garrett dan dua kawannya bisa masuk, di mana mereka semua mencuri beberapa drum berisikan cairan tambahan untuk membuat narko jenis baru, yang pada saat itu ada penjaga yang memergoki mereka berempat. Namun dengan kekuatan salah satu teman Garrett, HP-nya pun dirusak dan si penjaga dimasukkan ke dalam tong sampah. My friend's gonna squash your head. Get in the fucking dumpster. Connor pun diajak ke tempat orang yang memperkerjakan Garrett, yaitu seorang bos kriminal bernama Marcus. Ini bebenguknya yang kebetulan punya kekuatan membaca pikiran, yang saat ini sedang dihadapkan pada masalah ketika dirinya harus segera melunasi hutangnya pada seorang rentenir kejam, di mana Marcus diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan semua uangnya, karena jika tidak si rentenir akan memakai cara barbar untuk membuat Marcus mengerti. Selesai dengan si rentenir, Marcus pun langsung menemui Garrett untuk menyampaikan bahwa saat ini dirinya belum bisa membayar drum-drum hasil curiannya. Namun Marcus memiliki solusi lain agar Garrett bisa mendapatkan bayarannya, yaitu melakukan pekerjaan lain dengan uang yang lebih besar di dalamnya. Look, I've got a lead on something real, something good. I need time to work him. Get on it now.
Markus sendiri diketahui memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, namun selama ini dia masih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan seorang gadis yang kecanduan narkoboy bernama Nia, yang kebetulan memiliki kekuatan penyembuh, yang meskipun penyakit Markus tidak sembuh secara total, setidaknya dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. What do you want? Is this what you want? Dia bernama Alex, sahabat baik Dominic Toretto yang sekarang menjadi seorang polisi yang kebetulan ikut dalam penggerebekan apartemen kemarin. Dia dan pihaknya optimis untuk bisa menangkap dalang di balik pembuatan narko jenis baru ini, yaitu si Markus. Not many electrics in town that strong. Let's see who fits. Kembali ke Connor yang terlihat sudah bersama Garrett dan dua temannya. Dia diajak untuk melakukan sebuah pekerjaan beresiko tinggi, yaitu merampok bank. Namun sebelum itu, Garrett perlu mengetahui seberapa besar kekuatan listrik yang dimiliki oleh Connor, sehingga Garrett yang punya kekuatan telekinesis pun melatih Connor untuk bisa mengendalikan kekuatan listriknya agar bisa cukup kuat untuk melakukan serangan dan hantaman seperti layaknya God of Thunder, yaitu Thor. Setelah kekuatannya cukup kuat untuk menghidupkan 500 powerbank dan menyalakan magicom sampai nasinya matang, Connor pun dijadikan penagih hutang sekaligus pengedar oleh Garrett. Bahkan dengan kemampuan yang sudah naik level, Connor pun dengan nekat mengancam atasan ibunya agar berlaku lebih baik jika tidak ingin burungnya gosong seperti sosis bakar. Tibalah pada misi utama mereka, yaitu merampok bank. Connor berhasil melumpuhkan security dan Garrett segera pergi ke ruangan berangkas. Namun alangkah terkejutnya Garrett dan kawan-kawan ketika semua uangnya sudah keburu disetorkan ke pusat tepat jam 4 tadi sore. Sehingga dengan semua resiko tinggi ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan justru harus didatangi oleh drone dan polisi robot yang menangkap mereka semua. Tetapi Garrett langsung menemui Markus untuk melaporkan bahwa misi perampokan gagal akibat informasi dari Markus sendiri yang kurang akurat, di mana seorang pembunuh bayaran pun dikirim oleh rentenir untuk membunuh Markus. Namun aksi tersebut gagal setelah Connor berhasil menyetrumnya. Connor pun mengalami sedikit luka pada lengannya yang pada momen tersebut Connor akhirnya baru menyadari jika Nia merupakan seorang penyembuh. Setelah lukanya langsung pulih hanya dalam waktu beberapa detik saja. You're a healer. That's why they went after me. You heal him. Di saat yang bersamaan, ibu Connor akhirnya menyadari tentang kelakuan anaknya setelah atasannya bersikap beda dan terlihat ketakutan. Yang alhasil terjadilah sedikit perdebatan antara ibu dan anak yang membuat sang bunda akhirnya tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Spreading fast, pressing her brain up against the skull. We're gonna beat this. We need to operate right away. Saat itulah muncul Alex yang sedari awal sudah mengikuti gerak-gerik Connor, yang pada akhirnya dia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Alex menceritakan tentang sejumlah narkoba yang sudah polisi sita untuk dibakar dalam waktu dekat ini, sehingga Connor diminta untuk mengakui semua keterlibatannya supaya apabila nanti kasus ini terungkap dirinya tidak akan ikut dilibatkan. Namun Connor menolak memberikan informasi apapun ataupun mengakui kesalahannya, kecuali dirinya sudah cukup punya uang untuk penyembuhan penyakit ibunya. Bad people. But you gotta get something on Sutcliffe. Setelah Connor dibiarkan bebas, dia pun ikut dengan Garrett pergi ke tempat Markus. Yang berkat informasi hasil dari interogasi tadi, Connor memiliki sebuah ide untuk merebut semua narkoboy sebelum dibakar oleh polisi dalam prosesi pembakaran barang bukti, di mana Connor memiliki satu syarat, yaitu Nia. Sementara Garrett ingin diuntungkan dibagi 50-50 apabila rencana ini nantinya berhasil. We pay off the trust, then you and me. We won't be answering to anyone. We have a deal. You earned it. Dibantu anak buah Markus, Garrett pun memblokir jalur yang dilalui mobil polisi yang membawa narkoboynya. Sementara Connor harus benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan listriknya untuk melumpuhkan para robot polisi yang mengawal. Yang karena jalur ini berada di zona terlarang terbang, maka drone raksasa dan pasukan robot polisi lain tidak bisa langsung datang untuk membantu.
Dan alangkah terkejutnya Connor saat melihat anak buah Markus membunuh para polisi yang menyerah, padahal barang sudah di tangan. Namun yang lebih parah lagi adalah ketika dua sahabat baik Garrett pun ikut dibunuh juga, karena rupanya Markus yang serakah tidak ingin membagi keuntungan dengan Garrett, sehingga apa mau kata barang tidak didapat, nyawa teman pun akhirnya melayang. Where am I going? Hey, look at me. You're gonna be okay. Fuck. Tak punya pilihan lain, Connor pun terpaksa bekerja sama dengan Alec untuk memberitahukan di mana markas utama si Markus. Yang ketika waktunya tiba, para polisi beserta robot pun langsung menggerebek tempat tersebut. Sementara para polisi sibuk menyita dan menangkap para kerocok-kerocok, Garrett berhasil mengejar si Markus untuk membalas dendam atas kematian dua sahabatnya. Garrett berhasil menembak Markus, namun si pengawal rupanya punya kekuatan, yaitu kebal terhadap peluru namun tidak kebal terhadap hukum dan peraturan, dimana Connor yang datang terlambat pun masih tak mampu untuk melumpuhkan si pengawal, sehingga Garrett mengambil sebuah pensil yang biasa dipakai oleh John Wick dan berhasil membunuh si pengawal dibantu oleh Connor. Markus yang serakah pun meminta tolong Nia untuk menyembuhkannya. Namun Nia yang sudah muak, geleh rujit pun membiarkan dia maut. Setelah Garrett kabur duluan, Connor meminta Nia untuk ikut bersamanya dan menyembuhkan ibu saya. Dan yang pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta menarik bahwasannya kekuatannya sebenarnya bukanlah penyembuh, melainkan hanya memindahkan penyakit atau luka orang lain kepada tubuhnya sendiri. Sehingga terjadi gejolak dan dilema dalam diri Connor ketika harus mengorbankannya untuk kesembuhan ibu tercintanya, di mana Connor yang masih berpikiran waras pun memilih untuk membiarkan ibunya menemui ajal sesuai kodratnya, daripada harus egois menumbalkan orang lain untuk kebahagiaan diri sendiri. Setelah semua selesai, Garrett terlihat membayar semua hutang Markus kepada si rentenir. Dan mulai sekarang, Garrett resmi menjadi pengganti Markus untuk memulai kembali bisnis ini. Sehingga kejahatan dan keburukan akan terus ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Okay. Tamat ending yang cukup memarkuskan. Dari film ini akhirnya saya sadar bahwa kata-kata pamannya Peter Parker tidak sepenuhnya benar. Beliau pernah berkata kekuatan yang besar butuh tanggung jawab yang besar juga. Hal itu tidak berlaku di film ini. Connor dan manusia super lainnya nyatanya masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Ada yang jadi kuli bangunan dan ada juga yang pengangguran. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuatan, kekuasaan, dan jabatan bisa bermanfaat tergantung siapa pemiliknya. Saya Superman mewakili orang-orang yang kalau potong kuku pakai gunting mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.